Salam sejahtera, saudara-saudara. Apa kabar? Kita bertemu kembali dalam Hope in Crisis. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Saya bersyukur sekali bahwa dalam keadaan seperti sekarang kita masih bisa terkoneksi sekalipun hanya lewat IG Live ini. Nah, tema kita di Hope in Crisis malam hari ini adalah Serve One Another. Kita akan membahas bagaimana justru dalam krisis ini sebenarnya ada hal yang Tuhan reveal kepada kita, di mana itu ada di dalam hati setiap kita. Ya, saya percaya bahwa ini adalah suatu situasi di mana krisis ini mengeluarkan potensi-potensi ilahi. Nah, ada banyak hal yang kita ketahui bahwa justru di krisislah hal-hal yang kita sebut sebagai inovasi terjadi paling banyak, ya. Banyak inovasi-inovasi di abad yang lalu itu terjadi justru dalam keadaan krisis, dalam keadaan tertekan, kemudian dengan survival yang ada dalam diri manusia muncullah hal-hal yang luar biasa. Yang saya perhatikan justru dalam dalam situasi pandemi ini, justru kita bisa melihat bagaimana Tuhan reveal hal-hal yang luar biasa. Ada kerinduan untuk melayani orang lain. Ada kerinduan untuk ease the pain of people who are actually in trouble during this pandemic. Ya, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan ada banyak di dalam kita muncul sebuah dorongan untuk kemudian berupaya untuk menolong orang lain. Nah, karena memang sebenarnya kita mesti mengerti prinsip ini. Saya kemudian menemukan bahwa ternyata memang benar. Ini dia kita harus ketahui dasar dari apa yang bakal kita bahas. Yaitu kata serve one another ini. Marilah kita saling melayani. Serve one another atau saling melayani. Di mana kata kunci dari semuanya ini adalah melayani. Ya. Nah, mari kita akan lihat melayani dalam pandangan Alkitab. Saya mau coba saya mau luasin saja, mau membahasnya secara luas, bahkan saya ingin membahasnya secara original dari awalnya. Ya, dari mana sih sebenarnya kata melayani ini muncul? Nah, ternyata kalau baca di Alkitab sebenarnya memang benar. Melayani itu adalah hakikat manusia. Kalau memang arti daripada hakikat adalah intisari atau hal yang mendasar dalam diri manusia, makanya saya harus katakan bahwa melayani itu adalah hakikat dari tanggung jawab manusia waktu diciptakan oleh Tuhan. Paling tidak kalau saudara sama-sama kita menyetujui bahwa Adam itu adalah manusia rohani pertama yang Tuhan ciptakan, artinya manusia covenant pertama yang Tuhan ciptakan, maka Adam ini sebenarnya pada dasarnya itu pada hakikatnya adalah manusia yang ditaruh dengan kemampuan atau kalau saya sebut dengan kerinduan untuk melayani. Karena pelayanan itu built in di dalam manusia. Nah, saya harus tunjukkan pada saudara karena jelas bahwa melayani itu bukan sebuah tambahan pada fase tertentu. Enggak, tapi manusia memang diciptakan sebagai makhluk pelayanan atau makhluk yang melayani. Seperti manusia itu adalah makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk seksual, manusia itu adalah makhluk yang dicintai dan mencintai. Yang seperti itu, bahwa manusia itu adalah makhluk penyembahan. Ternyata
kita juga harus menarik sebuah garis yang penting bahwa manusia itu adalah makhluk melayani. So dia adalah a serve creature. Dia diciptakan to serve. Dia adalah serving creature. Dia adalah makhluk yang melayani. Jadi kita nggak bisa melepaskan pelayanan keluar begitu saja. Jadi jelas kita harus memahami bahwa melayani itu memang merupakan hakikat manusia. Itu adalah sebuah intisari dari manusia. Dari mana saya mengatakan hal tersebut? Nah tentu kalau saudara membaca kitab Kejadian, ada Kejadian 1 dan Kejadian 2, ya kan? Ya, Kejadian 1 dan Kejadian 2 ini adalah dua tulisan yang agak berbeda penulisannya, tapi jelas tujuannya sama. Di mana di Kejadian 2 ditunjukkan secara khusus bagaimana manusia dijadikan. Kalau saudara baca di Kejadian 2 ayat 7, bagaimana Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, kemudian dia menghembuskan nafas hidupnya, dia menghembuskan nafas hidupnya ke dalam lubang hidung manusia, kemudian manusia menjadi makhluk hidup. Ya, kata makhluk hidup di situ bukan sama seperti hewan atau tumbuhan. Manusia memiliki hidup Allah. Dia memiliki nafas Allah, ruah Adonai, ruah Elohim dimasukkan dalam lubang hidung manusia, dalam nostrils manusia. Dia menjadi makhluk hidup karena dia memiliki hal tersebut. Tapi kemudian kita tahu setelah hal tersebut, ini yang paling penting. Manusia kemudian ditempatkan di Taman Eden. Itu kata menarik sekali. Kata ditempatkan itu berasal dari bahasa Ibrani yanah. Seperti Tuhan menaruh manusia as a deposit di situ. Dia ditaruh di situ dengan tujuan untuk melayani. Itu jelas. Dengan tujuan untuk serve. Walaupun kata yanah, kata to put itu bukan jadi melayani dalam keadaan rest. Bukan melayani sebagai paksaan, tapi melayani keluar sebagai sebuah kesukaan. Karena kata yanah itu punya pengertian orang ditaruh di situ untuk rest. Ya, to put him in the garden. Kata put him in the garden itu yanah, itu bahasa Ibraninya yang punya pengertian to put them there to rest. Ya, jadi manusia ditaruh di situ untuk rest. Ya, tapi bukan cuma rest, keluar dari rest. Itulah kemudian kita tahu di ayatnya yang ke-15. Ya, tadi itu put him itu yanah, kemudian kata ini to dress. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya bilang di situ untuk memelihara, ya, atau itu kata yang dibilang dalam bahasa Indonesia. Mari saya ambil dulu terjemahan bahasa Indonesia supaya kita bisa baca dengan jelas. Kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15 itu dengan jelas ditulis di situ bahwa untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, kata mengusahakan ini yang saya mau sebut mengapa dia adalah hakikat. Jadi manusia ditaruh dalam taman itu dengan tujuan, dan tujuannya jelas. Ditulis dengan jelas di situ adalah untuk mengusahakan. Kata mengusahakan itu berasal dari bahasa Ibraninya abad. Abad, ya. Kata abad itu punya pengertian work to serve. Ya, itu ya. Katanya adalah work to serve. Tapi serve-nya ini bukan serve biasa. Jadi dia adalah bekerja untuk melayani. Tapi melayani ini bukan cuma pelayanan biasa. Di sini sudah muncul ide, which is ide itu adalah ide keimamatan. Sebab kata abad itu adalah work to serve in Levitical service. Jadi itu dipakai untuk pelayanan yang namanya pelayanan keimamatan. Jadi dari awal manusia di dalam dirinya itu sudah ada tanggung jawab. Tanggung jawab to serve in the context of Levitical service. Jadi pekerjaan mengusahakan itu adalah
untuk mengusahakan sesuatu dalam konteks ini nih, pelayanan Levitical, pelayanan keimamatan. Wow, jadi udah dari awal sudah ada kata itu. Kemudian kata yang kedua, to keep. Keep itu kan menjaga atau memelihara, yaitu bahasa apa? Bahasa Ibrani-nya menggunakan kata syamar. Dari kata itu kita dapat kata syamar, menjaga atau penjaga, menggunakan kata yang sama. Nah, kalau kita perhatikan secara khusus, di mana ini sebenarnya hal yang paling penting, di mana sekarang kita sudah menemukan bahwa melayani itu adalah hakikat hakikat manusia diciptakan. Kok jadi hakikat? Apa hubungannya? Kemudian saya sadar sekali bahwa dari awal konteks Tuhan itu adalah memerintah sama dengan melayani. Jadi to govern equals to serve. Itu jelas ternyata bahwa di mata Tuhan sejak awal memerintah atau berkuasa itu sama dengan melayani. Wow, itu jelas. Itu jelas, ditulis dengan jelas. Makanya kemudian saya paham waktu dia berkata begini kan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara. Ya, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Kata berkuasa ini ya pasti menggunakan kata itu menggunakan kata yang kita kemudian pakai rada, ya. Rada itu have dominion over, ya. Tapi bagaimana kita menjalankan dominion kita? Is to serve God dengan kemampuan itu, dengan waktu kita mengerjakan, mengupayakan. Sebab kata yang dipakai di situ adalah kata menempatkan manusia untuk mengusahakan itu. Kalau saudara lihat di ayatnya yang sebelumnya, manusia ditempatkan di Taman Eden itu. Kata dari situlah kita menemukan apa yang kita kenal dengan istilah cultivate. Ya. 3 kata berasal dari kata cult, dan setelah kita mendapat kata culture. Ya. Nah, kata cultivate itu adalah to bring about the best. Kata mengusahakan yang adalah abad itu adalah sebuah bentuk Levitical service, ibadah kepada Tuhan. Karena dia kemudian merupakan bagian daripada mengeluarkan yang terbaik dari tanah tersebut. Setiap kita harus ada pada sebuah pemahaman ini, bahwa memang melayani itu adalah hakikat. Dan cara kita untuk menguasai bumi ini adalah dengan jalan melayaninya. Abad, bekerja, to serve as a Levitical service, sebagai pelayanan keimamatan. Pertama-tama kepada Tuhan, tapi bukan cuma kepada Tuhan. Yang berikut adalah kepada, kepada semuanya, orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan percayakan kepada kita banyak sekali hal. Bumi ini dia percayakan kepada manusia. Dia bahkan berkata, penuhilah bumi. Itu kata dengan jelas. Beranak cuculah, berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Be fruitful and multiply and replenish the earth. Itu kata yang dia katakan kepada kita. Jadi jelas banget bahwa kata melayani itu hakikat manusia kan. Itu adalah bagian paling penting dalam diri manusia. Sekali lagi, ya, seperti manusia itu adalah makhluk penyembahan, dia itu makhluk sosial, dia itu makhluk seksual, tapi dia juga adalah makhluk melayani. Itu jelas, karena itu adalah hakikat. Dari awal manusia sudah diberikan dengan kemampuan itu, dengan kapasitas itu
untuk melayani. Makanya saya mempercayai sekali bahwa ide bahwa yang Yesus katakan barang siapa mau jadi yang terutama atau menjadi pemimpin dia harus melayani. Ide berkuasa dalam melayani itu adalah hal yang sudah muncul di Kejadian pasal 2 ini. Bahwa manusia yang adalah penguasa bumi ini pertama dipercayakan untuk melayani dulu di Taman Eden ini. Melayani dulu di taman. Di situ dibilang mengusahakan dan menjaganya. Nah itu jelas merupakan hal yang sangat penting buat kita tangkap sekarang ini. Berarti melayani itu adalah hakikat manusia. Itu jelas. Ya, saya yakin sekali hal tersebut. Itu jangan oh masa sih ini kayaknya dipaksakan banget kebenarannya. Enggak, saya kemudian mulai melihat bahwa melayani itu memang sesuatu yang sangat penting. Nah, makanya kemudian kita bisa melihat kemudian bahwa Tuhan melihat hal ini sebagai hal yang sangat penting. Manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia itu ada dengan kuasa raja. Dia adalah representative of Christ's kingdom. Dia adalah perwakilan dari kerajaan Kristus. Dia adalah perwakilan dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia adalah perwakilan Allah di muka bumi ini. Orang melihat manusia, makhluk apapun melihat manusia, mereka melihat Allah. Itu powerful. Itu nggak bisa dianggap remeh. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara perhatikan secara mendasar bahwa kita memang adalah makhluk pelayanan. Makanya saya yakin ya, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan itu mau Tuhan itu mau reveal. God wants to reveal again that you and I has the ability to serve. Nah, masalahnya begini, kalau di dalam kebudayaan kerajaan Allah, kalau dalam kebudayaan kita yang menjadikan kita, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi kita ini adalah kita yang huruf besar di Kejadian pasalnya yang pertama, Allah itu, Elohim itu, kita itu. Ya, saya mempercayai itulah yang kemudian menjadi Bapa, Anak, dan Roh. Yang kemudian dari situlah kemudian kita mengetahui istilah yang kemudian dipakai. Ya, saya mempercayai untuk kita itu kata melayani sangat biasa. Mengapa sangat biasa? Bukanlah hal yang mengejutkan. Bukanlah hal yang aneh pada waktu itu. Mengapa? Sebab semua kita menjadikan Tuhan sebagai raja. Semua manusia, Adam pun menjadikan Tuhan sebagai raja. We are all doing everything, whatever we do, whatever we say, whatever we think about, it's about serving the king. Karena memang itu adalah hal yang normal sekali. Melayani itu adalah hal yang normal. Dalam budaya kita, ya, dalam budaya kekitaan itu hal yang normal. Dalam budaya Allah, Elohim, ya, dalam budaya itu, melayani sangat natural. Melayani itu adalah tanda bahwa kita ada dalam hubungan kasih. Kita ada dalam ikatan yang sangat baik, yang covenantal sifatnya. Itu pelayanan natural biasa. Tapi kemudian waktu manusia jatuh dalam dosa, dan something change. Yang change di situ disebabkan karena pemberontakan manusia itu. Inisiasinya datang dari setan, yang memang setan itu budayanya bukan kita. Budaya setan itu aku. Dan saudara yang ikutin apa yang saya ajarkan selama ini, tentu saudara tahu bahwa jelas bahwa kebudayaan kita dan kebudayaan aku ini bertabrakan. Jadi kebudayaan aku dari setan ini masuk pada manusia. Disitulah ego manusia dibesarkan. Manusia tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai raja, tapi manusia mengangkat dirinya sebagai raja.
Agama tertua itu bukan agama macam-macam. Agama tertua itu adalah agama egosentris, agama yang menyembah diri sendiri. Itu agama yang kemudian menjatuhkan Lucifer dari tempat yang tinggi menurut Yesaya pasalnya yang ke-14 ayat 13 dan ayatnya ke-14. Saya tidak mau pergi ke sana lebih jauh, tapi sudah dapat kita pastikan bahwa ini nih, bahwa dari situlah muncul kejanggalan melayani. Bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kemudian serve dirinya. Kalau dia tidak serve setan, dia serve dirinya. Dia melayani dirinya. Pusatnya adalah aku. Sementara untuk sebelum jatuh, budaya kerajaan, budaya kita itu is to serve. Saya mempercayai dalam, kalau saudara menyetujui saya menggunakan kata Trinitas itu, Bapa, Anak, dan Roh, terbiasa saling melayani, saling menghormati, itu biasa banget. Saling mengorbankan diri, saling mengasihi, itu adalah hal yang natural. Tapi begitu manusia jatuh, muncul budaya yang baru. Budayanya budaya aku. Fokus pada diri sendiri. Fokus bahwa keberadaan diri sendiri. Jadi kemudian kalau serve, itu memalukan. Melayani jadi sesuatu yang memalukan. Melayani bukan privilege lagi. Melayani bukan hakikat lagi. Melayani bukan sesuatu yang telah memang built in di dalam kita. Melayani bukan itu lagi. Jadi melayani kemudian menjadi sebuah beban. Menjadi sesuatu yang menyebabkan bahwa manusia kehilangan degradasinya. Manusia kehilangan dignity-nya. Manusia merasa kalau melayani dia degrade, dia mengalami penurunan derajat, dia mengalami penurunan nilai. Jadi melayani kemudian menjadi sesuatu yang dibuat oleh orang-orang rendahan. Ya, jadi kemudian itulah sifatnya dosa. Dosa itu kan bentuk perhambaan. Iya, itu kita mesti beda. Bentuk perhambaan karena dosa dan bentuk pelayanan sebagai representasi itu dua hal yang berbeda. Jangan disamakan. Untuk manusia menjadi pelayan, hembusan nafas Allah ada di situ. Menjadikan manusia pribadi yang, itu dia tuh, serupa dengan Allah. Dia memiliki hidup yang serupa dengan Allah. To serve God. Sehingga manusia dapat melayani menurut kualitas yang Tuhan inginkan. Beda dengan kehambaannya atau perbudakan yang dibawa oleh iblis. Sebab bentuknya adalah bentuk perbudakan. Manusia yang jatuh dalam dosa itu kemudian menjadi budak dosa. Jadi mereka harus diperbudak untuk hal tersebut. Terpaksa untuk melayani. Jadi melayani kemudian menjadi sesuatu yang asing bagi manusia. Tapi haleluya, puji Tuhannya adalah waktu Yesus datang, dia pulihkan hal ini. Dia kemudian jadikan manusia berarti. Jadi manusia kemudian kembali kepada tempat sebelum dia jatuh. Dikembalikan pada posisi yang semula. Karena dia telah ditempatkan pada posisi yang semula. Disitulah kemudian kita menemukan bahwa manusia sekarang dapat kembali menyadari hakikatnya sebagai manusia yang melayani. Kita tidak malu untuk melayani. Justru saya mempercayai di tengah-tengah keadaan krisis saat sekarang ini, di dalam hati saudara, percaya atau tidak, ada muncul kerinduan yang tak terkatakan di dalam saudara untuk melayani orang lain. To serve others. Untuk melayani orang-orang yang susah. Jangan sepelekan panggilan itu. Jangan tolak panggilan itu. Oke, itu kitab Kejadian. Selebihnya saudara baca di Alkitab. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, itu keinginan untuk berkuasa sangat tinggi dalam diri manusia.
Sehingga kemudian muncul sebuah kata yang kemudian dalam terjemahan kita nggak terlalu jelas. Itu di kitab Kejadian pasal 10, seorang yang bernama Nimrod. Coba lihat siapa dia ini. Itu orang pertama yang memiliki kuasa dibilang. Orang yang perkasa, yang berkuasa di hadapan Allah. Itu ditulis di Alkitab kok. Itu bukan sebuah kata yang biasa ya. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 10 ayatnya yang ke-11. Kalau baca ayatnya ayat kita baca ayatnya ke-8 ditulis. Ini dari keturunan ini kalau Kejadian 10 ini sudah keturunan Ham ya. Jadi dari keturunan Ham dibilang begini. Kalau sudah baca ayat 6, keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Zabda, dan seterusnya. Nah, ayat ke-8 bilang ini, Kush memperanakan Nimrod. Nah ini dia, kata yang dipakai. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa. Dialah yang mula-mula sekali apa? Orang yang berkuasa. Itu jelas ya. Itu ditulis di Alkitab di pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9. He was a mighty hunter before the Lord. Ya, kata mighty di situ gibor ya, berkuasa. Dia itu adalah Allah yang dia itu adalah seorang pemburu yang perkasa di hadapan Allah. Terjemahan Indonesia bilang begitu. Dia strong, mighty, warriors. Tapi ada implikasinya kalau gibor itu tirani, ya berarti berkuasa yang sangat kuat. Dibilang itu ditulis oleh kitab. Dibilang dengan jelas di situ dia adalah ayat yang ke-9 adalah itu dia adalah pemburu yang gagah perkasa. Itu ayat yang ke-8, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Jadi di bumi sebelumnya nggak ada penguasanya. Tuhan yang berkuasa. Tiba-tiba muncul seorang penguasa di bumi ini. Ya, dan kemudian karena udah kuasa dosa datang dan tentu sudah tahu dia keturunan Ham. Keturunan dari seorang yang dikutuki. Dan nggak perlu saya jelaskan lebih jauh bahwa iblis selalu bergerak pada apa saja yang dikutuki. So what happens di sini, Nimrod ini disebut sebagai seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dan dialah yang mula-mula mendirikan kerajaan yang namanya Babel. Itu jelas. Dia mendirikan kerajaan Babel. Ini yang Alkitab tulis. Nah, jelas sekali kan bahwa kita menemukan sini ada orang yang berkuasa. Tapi keluar dari ini kuasa karena dosa ini. Itu modelnya memperhamba orang lain. Dia kemudian mulai drive orang dan kemudian mulai mendirikan kerajaannya. Mendirikan ini dan mendirikan itu. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan banyak gedung dan seterusnya. Mendirikan banyak. Termasuk ingin mendirikan menara yang ujungnya sampai ke langit. Tapi itu kita tahu ceritanya. Tuhan hancurkan hal tersebut dan mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi yang menjadi concern saya adalah ketika dosa datang, sekarang keinginan untuk berkuasa itu sangat tinggi. Itu jelas. Melebihi keinginan keserupaan dengan Allah. Jadi mereka ingin berkuasa dan karena kuasa inilah mereka exercise kuasa mereka kepada orang-orang yang di bawah. Terjadilah perbudakan. Ada yang berkuasa, ada yang tidak. Terjadi penindasan, terjadi tyrant, tirani, dan seterusnya. Kita kemudian tahu, kita membaca di Alkitab, narasi Alkitab, kemudian menuliskan hal-hal seperti itu. Kalau sudah baca di zaman Patria secara khusus, sebelum zaman kerajaan, di mana itu kita sebut sebagai zaman teokrasi, di mana Tuhan memerintah langsung kepada manusia pada waktu itu, kita menemukan bahwa ada banyak cerita di mana orang mau dijadikan raja, tapi orang yang mengenal rencana Tuhan gak
mau. Sebab mereka tahu mereka there to serve the will of God. Itu jelas. Saudara bisa baca kisah di Alkitab, termasuk Gideon. Gideon itu mau diangkat jadi apa? Gideon tuh mau diangkat jadi raja, jadi penguasa. Gideon bilang, enggak, kenapa kamu mau mengangkat aku jadi Tuhan atas kamu? Gideon menolak. Gideon punya anak tuh 70 orang, bayangkan. Anaknya 70, gak main-main. Tiba-tiba ada salah satu orang anaknya yang mengangkat diri sebagai raja. Dan itu sudah tahu ceritanya, dia kemudian diserang karena tidak bisa orang mengangkat diri raja atas orang lain, gak bisa, karena Tuhan adalah raja. Dimana kalau kita angkat diri raja orang lain, maka kemudian orang ini kan tunduk dan melayani orang lain. Padahal manusia itu memiliki, yang pertama itu manusia memiliki itu tuh potensi. Manusia memiliki yang kita pakai itu manusia itu memiliki nilai utama untuk melayani. Manusia harusnya mengetahui hal tersebut. Jadi kemudian kita tahu bahwa hakikat manusia itu memang melayani. Jadi bukan yang lain. Ya kan? Kita sudah tahu hal tersebut. Kita sudah bahas hal tersebut. Nah sekarang, dengan titik inilah kita kemudian paham betul waktu Yesus datang. Perjanjian lama selesai. Ada banyak raja muncul. Luar biasa. Dan itu sudah tahu waktu orang Israel minta raja kan. Bagaimana Tuhan beritahu kepada mereka kalau raja datang apa yang terjadi. Dia akan ambil anak perempuanmu jadi istrinya. Dia akan ambil anak laki-lakimu berlari di depan keretanya. Kamu punya kebun anggur akan diambil hasilnya semuanya. Kamu akan bayar pajak dan seterusnya. Itu kemudian cerita di Alkitab. Tapi waktu Samuel ngomong begitu sama siapa? Sama orang Israel, biarlah gak apa-apa. Yang penting kita mau raja manusia. Itu jelas. Jadi kemudian disitulah kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, bukan engkau yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak sebagai raja mereka. Dan sejak saat itu Tuhan menawarkan raja kepada mereka, yaitu Saul. Bedanya Saul sama Daud, Daud itu adalah seorang raja yang tetap melayani Tuhan, tidak melayani dirinya. Saul melayani manusia, melayani dirinya. Itulah sebabnya yang terjadi adalah kerajaan Saul hancur, kerajaan Daud tetap dipertahankan. Bahkan Alkitab bilang tahta Daud bakal kekal selama-lamanya. Nah, sekarang kita datang kepada Yesus kan. Yesus datang udah jelas. Kita tahu ayat paling favorit yang kita baca tentang pelayanan dalam Markus 10. Sudah baca ayat 40 dan seterusnya. Di mana Yakobus dan Yohanes berkata, biarkan kami duduk sebelah kiri dan sebelah kananmu gitu. Yesus bilang, ya kamu udah bisa, ya kamu bersedia untuk minum cawan atau itu yang aku minum, atau kami bersedia ya. Soal kamu bersedia sih boleh aja, tapi untuk duduk sebelah kiri dan kananku, kata Yesus, itu bukan aku yang menentukannya. Kemudian Yesus mulai berkata, model dunia ini adalah pemerintahnya menjalankan kuasa dari atas ke bawah. Sedangkan Yesus ajarkan tidak demikian dengan kamu. Barang siapa yang ingin jadi terutama, dia harus menjadi pelayan dari semuanya. Barang siapa ingin menjadi pemimpin, dia harus melayani semuanya. Kita tentu tahu ayat tersebut kan. Ayat tersebut bukan ayat yang kita nggak tahu. Ayat tersebut kita baca berulang-ulang kalau sudah baca. Ya. Kalau sudah baca ayat 40 sampai ayat yang 45 sudah akan dapatkan. Ya kan? Makanya dia bilang, tidak demikian di antara kamu. Ayat 43. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi rupanya jalan kepemimpinan Yesus, jalan berkuasanya Yesus adalah dengan jalan melayani. Makanya Yesus datang. Dan dia datang menunjukkan dia melayani. Saya mempercayai di tengah-tengah krisis ini. Let's talk what we are experiencing now. Tuhan sedang berkata begini,
This is the time for you. Ini sekarang waktunya buat kita orang percaya untuk menunjukkan kembali hakikat kita. Bahwa kita ini makhluk pelayanan, kita ini makhluk melayani. Gak bisa enggak. Makanya saya sangat mempercayai semua manusia itu adalah melayani sebenarnya. Logiknya ya. Tapi karena sekarang ada yang gak percaya hal tersebut, jadi saya katakan aja seperti dikatakan oleh Alkitab. Semua orang kudus, semua orang percaya itu seharusnya melayani. Karena memang melayani itu keluar dari hakikat manusia. Keluar dari diri kita yang hidup di dalam gaya hidup kita. Dalam gaya hidup Allah, dalam gaya hidup ilahi, dalam hidup kerajaan Allah. Itu melayani adalah hal yang biasa. Tapi manusia gak mau. Manusia yang jatuh dalam dosa, yang egonya sangat besar, akunya sangat tinggi, hidup dalam budaya aku, melayani itu hina, melayani itu rendah. Orang kan dianggap berhasil kalau ada banyak orang pengikutnya yang siap melayani dia. Terbalik kita, terbalik sekali. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah krisis ini, saya yakin muncul hati yang memang rindu untuk melayani. Makanya benar. Aduh, saya suka banget. Waktu Yesus datang, dia berkata kamu harus saling melayani, saling mengasihi. Teruslah melakukan ini. Kalau sudah baca di Alkitab, ya, secara khusus Yohanes pasalnya yang ke-13, itu saudara menemukan sebuah cerita yang luar biasa. Yesus menunjukkan bahwa dia merupakan pribadi yang paling berkuasa. Coba kita lihat. Yohanes pasalnya yang ke-13. Itu menunjukkan sekali bahwa to exercise power is true service. Kalau saudara mau exercise, kuasa saudara adalah lewat pelayanan, melayani, membawa sesuatu untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Ya, saya mau baca Yohanes 13 ayat 1 berbunyi begini. Ya. Saya mau baca ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Maka mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. So this is the bagian-bagian terakhir dari kehidupan Yesus. Nah, ini sekarang ayat 3 saya mau baca buat kita sekalian. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Wow, segala kuasa sudah diberikan kepadanya. Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia tahu destiny dia dan dia tahu kemana tujuannya. Jelas. Dia adalah pribadi yang paling berkuasa. Karena Alkitab berkata segala sesuatu sekarang diberikan kepadanya. Segala sesuatu. When you have segala sesuatu, you have everything kan. Sudah punya semuanya. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Dia bukan cuma punya semuanya, dia tahu tujuannya, dia tahu destiny-nya. Apa yang dia buat? Dia bangun, menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Selebihnya sudah tahulah ceritanya. The King himself menunjukkan bahwa pelayanan itu adalah jalan pemerintahan. Pelayanan itu adalah cara memerintah. Melayani itu cara orang yang memiliki segala-galanya hidup. Wow! Kemudian saya tahu persis bahwa ini esensi. Ini hakikat. Ini penting sekali. Nah, saudara lihat terus menerus. Ketika orang sulit, sebenarnya jawabannya telah ada pada orang-orang percaya. Sebab orang percaya telah siap untuk melayani.
saya mempercayai budaya kita sekarang, salah satu bagian dari normal baru, nanti mungkin orang akan diminta untuk isolasi, memikirkan diri sendiri. Tapi saya mau ingatkan pada saudara, normal baru sebentar lagi di depan kita akan terjadi. Church landscape bakal berbeda, pelayanan gereja bakal berbeda, ibadah gereja juga bakal berbeda. The way you run the church will be different. The way people approach the church also will be different. Tapi ini hal yang tidak akan berubah. Bahwa kita akan tetap melayani orang yang membutuhkan. Karena anak manusia datang, itu kata bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Wah, dan inspirational quotes itu menurut saya powerful sekali. So, aku gak datang untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Siapa dia? King of Kings, raja di atas segala raja. Dia kemudian datang untuk melayani. Paulus berkata, kita yang udah selamat ya, jangan menggunakan kemerdekaan kita untuk kesempatan untuk hidup dalam dosa, tapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Itu memberitahukan kepada kita bahwa kita perlu sekali untuk terus melayani di tengah-tengah keadaan sukar seperti ini. Apa aja yang kita punya, yuk kita berikan. Saya mau katakan kepada saudara, saya ada di Melbourne ini, I was so inspired. Saya betul-betul terbakar melihat bagaimana orang-orang di Garam Melbourne melakukan pekerjaan pelayanan. Mereka nggak tunggu lagi diberitahu. Mereka dengan sukarela melakukannya. Apakah mereka semua orang yang lebih? Jawabannya tidak. Tidak juga. Siapa bilang? Oh, mereka di Australia pemerintah bantu. Siapa bilang? Pemerintah juga susah. Siapa bilang? Dunia lagi susah. Pemerintah di seluruh dunia pun bakal lebih kesulitan keuangan. Siapa bilang? Ini resesi besar. Tapi kalau ada orang yang terus membantu, itu karena orang yang sadar hakikat hidupnya di dalam Kristus. Yang saya kagum kata ini, sebuah kata yang muncul di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua. Dan untuk ayat itu saya mau baca ayat tersebut. Ayat tersebut penting sekali. Sebagai bagian terakhir, saya mau baca Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tolong itu salah satu bentuk pelayanan. Ya, help one another. Ya, kita harus menolong seorang dengan yang lain. Saling menolonglah kamu. Ya, tapi di sini sekarang kata menolong di sini, saling melayani ini bukan biasa lagi. Kata ini dia beritahu. Sebab dengan demikian kamu memenuhkan hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Kembali ke Yohanes 13 kan. Hukum Kristus. Yohanes 13. Hendaklah kamu saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Wow. Itu powerful. Kita harusnya kembali lagi untuk embrace hal ini. Melayani seorang dengan yang lain. Yuk, ambil waktu ini untuk melayani orang lain. Ambil waktu. Saya yakin masa krisis ini akan kemudian membukakan peluang bagi kita untuk explore ke dalam lagi. Bahwa di dalam saudara ada kemampuan untuk melayani orang lain. Ya, kita bisa melayani dengan segala bentuk pelayanan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan beri karunia buat kita untuk melayani sesuai dengan karunia. Tuhan beri talenta buat kita supaya kita menjalankan talenta kita untuk melayani orang lain. Tuhan berikan banyak hal buat kita. Saudara bisa melayani orang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan pada saudara. Tapi yang paling penting, harusnya di masa sekarang, semua orang kudus,
semua orang percaya, sibuk melayani, menolong orang lain. Bertolong-tolonganlah kita, sebab dengan demikian kita menggenapkan hukum Kristus. Jadi melayani dan menolong orang lain itu adalah part of the law of Christ. Hukum Kristus yang perlu kita genapkan, yang perlu kita lakukan. Saudara, mari kita saling melayani. Kata saling itu sebenarnya adalah bagian dari bentuk komunal ke dalam. Tapi yuk keluar, layanilah. Sebab Tuhan mau kita melayani dunia yang sakit ini. Dunia yang perlu sentuhan kasih Tuhan. Dunia yang perlu merasakan kembali bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keadaan yang chaotic sekarang ini. Di tengah-tengah keadaan di mana seringkali orang melemahkan iman kita, menekan kita, dan membuat kita seolah-olah kita ini adalah kelinci percobaan dan seterusnya. Saya beritahu pada saudara, Tuhan ada dengan kita. Saatnya kita terus menyatakan pelayanan Kristus bagi dunia. Layanilah seorang akan yang lain. Kalau saudara masih punya pemikiran bahwa melayani orang adalah hal yang rendah, jangan-jangan kamu belum pernah terinspirasi oleh Yesus. Jangan-jangan kamu terinspirasi oleh agama yang dibawa oleh orang tentang Yesus. Tapi Yesus sendiri semasa hidupnya melayani. Dia layani siapa saja. Dia melayani orang berdosa. Dia melayani. Saudara baca Injil Markus. Dia tidur tengah malam, bangun pagi-pagi, berdoa sebentar, kemudian sibuk melayani. Dia jalan lintas sebuah jalan yang sangat jauh. Saudara, dia jalan dari kaki Bukit Hermon, dia pergi kembali ke daerah Gadara, itu jauh saudara, gak bercanda. Dia jalan untuk melayani, dia jalan untuk berbuat baik. Waktu Petrus ingin memperkenalkan Yesus kepada Cornelius. Siapa Cornelius ini? Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya ke-10. Cornelius ini adalah salah seorang perwira Romawi. Ya. Dia tinggal di kota Kaisaria. Dia itu adalah orang yang baik hati dan dermawan. Jadi sebenarnya dia kalau memberi biasa. Bahkan Petrus disuruh menyampaikan tentang Yesus. Petrus bilang di Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia. Bagaimana Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan mereka yang kerasukan setan. Sebab Allah menyertai dia. Oh my God. My God, I like that. Saya suka itu. Yesus melayani. Dia berjalan berkeliling melakukannya. Sekarang udah enggak ya. Ya mungkin keadaannya sudah berbeda. Mari saya beritahu pada saudara, platform bisa berbeda, tapi spirit tetap sama. Apapun dapat kita kerjakan dengan cara yang berbeda, tapi roh kita tetap sama. Kita akan tetap terus melayani dengan hati yang seperti Kristus. Karena itu adalah hakikat kita. Yuk, layanilah di tengah-tengah krisis ini. Seandainya semua orang percaya berpikir demikian, ada harapan dalam krisis ini. Bagi orang-orang yang mungkin sedang susah. Bagi orang-orang yang mungkin sedang menunggu uluran tangan seseorang, teman atau yang lain. Bagi orang-orang yang sedang menantikan sentuhan kebaikan dari orang lain. Mari kita melakukan pelayanan kita. Apa yang saya buat malam hari ini hanya untuk mengingatkan saudara. To inspire you. To find out inside you. Ya, itu tuh. The foundational living in Christ. Di dalam saudara ada itu. Bahwa saudara memang ini mengizinkan Tuhan memerintah saudara. Dan dari situ saudara keluar dari rest itu. Saudara kemudian melayani orang-orang lain. Ya, harus diakui. Sekarang kalau berbicara pelayanan, ada banyak orang akan membesar-besarkan motivasi. Kalau orang berbicara
pelayanan, ada banyak orang yang mulai bercerita tentang karunia, ada yang bercerita tentang hasil dan dampak. Tapi menurut saya sederhana. Pelayanan itu hakikat kok. Pelayanan itu seperti saudara menarik nafas dalam kehidupan ini. It's in you. It's in you. Itu tidak perlu dicari, tidak perlu sabar geledek dulu kak. Kalau saudara sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, Spiritnya akan turun pada saudara sudah pasti. Nah, makanya orang berkata melayani. Saya masih ingat saya baru bertobat, ada lagu yang suka dinyanyikan itu, melayani lebih sungguh, gitu kan? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Lagu kuno banget, tapi still profound to me, tetap masuk akal buat saya. Kiranya di tengah-tengah pandemi ini kita akan tetap embrace pelayanan, roh yang melayani, sehingga kita dengan sukacita melayani orang lain. Be creative, ya, be diligent, ya. Jadilah orang-orang yang berinisiatif untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Thank you for joining. Saudara tentu kalau ada pertanyaan atau apa, saudara boleh langsung DM saya, atau saudara mau kontak saya via IG atau via apa aja yang saudara bisa temukan. Please connect with me. Sebab minggu depan kita akan ketemu lagi dalam acara ini, dalam Hope in Crisis. Dan minggu depan kita akan kedatangan tamu. Akan ada guest yang akan berbicara dengan kita. Dan saya berharap kita bisa membahasnya ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oh wow, thank you untuk ucapan anniversary-nya buat saya. Thank you banget. Today adalah anniversary saya dan Ina. Saya harus bilang buat saudara, memiliki seorang istri yang luar biasa seperti Ina, to be honest, I don't deserve keluarga yang seperti ini. Punya istri yang melayani luar biasa. Istri saya memang bukan cuma melayani Kristus dengan sepenuh hati. Dia memang punya karunia pelayanan yang sangat tinggi dan luar biasa. I would say I don't deserve it. It's just by the grace of God. Saya punya seorang istri yang luar biasa dan punya anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mereka sangat baik-baik dan saya sangat diberkati. So thank you for all your best wishes and your prayer and support. Saya berharap ini bahwa kita masih bisa terus terkomunikasi. Thank you so much. Saya pengen undur diri. Kita bakal ketemu minggu depan lagi. Thank you. God bless you.